Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanul Yakin dari kelas 11 TKJB SMKN 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel serat atau biasa disebut dengan fiber optik. Bagaimanakah karakteristik fiber optik dan apa sajakah jenisnya? Mari simaklah penjelasan berikut. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Prinsip kerja fiber optik dengan cara memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Struktur pada kabel fiber optik. Yang pertama, adanya core atau inti. Pada bagian inti, jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik pula kualitas dan kemampuan si fiber optik ini. Yang kedua, cladding. Untuk bagian ini adalah komponen yang terbuat dari kaca dan berfungsi untuk pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding dan untuk diameternya antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Yang ketiga, clothing. Lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca, untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda. Tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core atau inti. Yang keempat, string member atau outer jacket. Pelindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan string member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Karakteristik pada kabel fiber optik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, konektor yang umumnya digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor ST. Namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pesanan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor SC. Yang ketiga, kecepatan transfer data yang mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps ke atas, bahkan dapat mencapai 1000 Mbps. Yang keempat, biaya rata-rata per node mahal. Yang kelima, diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Yang keenam, panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti koaksial dan twisted pair. Kabel fiber optik juga memiliki berbagai kapasitas, diantaranya adalah 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Kabel ini secara singkat terdiri dari berbagai lapisan, yaitu kulit luar, tube, core, coat, cladding, dan core inti dengan segala pelindungnya.
Kabel fiber optik juga memiliki beberapa susunan warna yang berbeda-beda. Apa sajakah warna yang ada pada kabel fiber optik? Dan apa sajakah kode warna tersebut? Mari simak gambar berikut. Kabel fiber optik juga memiliki kode warna dan pelabelan khusus pada kabel fiber optik. Dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam satu selubung tube. Satu tube mengandung 12 warna kabel fiber optik core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki dua tube yang masing-masing tube berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk pembungkus warna core serat optik pun juga berdasarkan urutan di atas. Untuk contoh di atas, maka selubung core-nya akan berwarna biru dan orange. Demikian seterusnya. Sehingga jika Anda mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, dan merah. Dan jika menentukan warna kabel fiber optik core yang ke-24, maka akan berada dalam selubung berwarna orange dan serat optik yang berwarna toska. Demikian seterusnya. Selain warna kabel fiber optik core, ada kode sebagai keterangan tambahan untuk kabel fiber optik tersebut, diantaranya SM, itu artinya jenis fiber optik single mode. Kemudian MM, untuk jenis fiber optik multi mode. Lalu ada 48/4T, itu menentukan jumlah fiber optik dan jumlah tube. Kemudian ada A, artinya aerial atau kabel udara. D, fiber optik kabel duct. DB, direct buried atau kabel tanam langsung. LT, lost tube, tube yang berongga. ST, straight tube atau tube tanpa rongga. SCPT, yaitu single core per tube, digunakan untuk kabel distribution. NZDS, non-zero dispersion shifted fiber atau fiber tipe G655, yaitu fiber yang mempunyai dispersi sangat kecil. Kemudian contoh cara untuk membacanya adalah sebagai berikut. Jika pada kabel tertulis 48/4T min SM min DB min LT, maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 tube, jenisnya single mode, dan untuk kabel tanam langsung, serta jenis tube-nya adalah berongga. Kabel fiber optik juga memiliki jenis. Ada dua jenis untuk kabel fiber optik, yaitu single mode dan multi mode. Apakah single mode itu dan apakah multi mode itu? Mari simak penjelasan berikut. Kemudian untuk karakteristik jenis fiber optik single mode, kabel jaringan fiber optik jenis single mode memiliki inti core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inch atau 9 mikron. Jenis kabel fiber optik yang satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nanometer. Disebut single mode karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Berikut ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode. Laju datanya adalah tinggi. Kemudian jarak pengiriman datanya jauh. Masa pakainya sebentar. Sensitivitas suhunya substansial. Dan biayanya mahal. Kemudian untuk karakteristik jenis fiber optik multimode, yaitu jenis kabel fiber optik yang satu ini memiliki inti core yang lebih besar dibandingkan milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inch atau 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan.
Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LED atau light emitting diode sebagai media transmisinya, serta lebih ditujukan untuk kepentingan komersil. Berikut ini karakteristik kabel fiber optik jenis multimode. Laju data rendah, jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, biaya rendah atau murah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, berikut ini adalah jenis-jenis konstruksi kabel fiber optik. Apa sajakah jenis-jenisnya? Simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah duct cable. Kabel duct adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini dipendam dalam tanah atau underground. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open trench ataupun boring rojok atau manual boring. Yang kedua adalah direct buried cable. Direct buried cable atau kabel tanam langsung merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah atau underground dengan metode galian terbuka atau open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Yang ketiga adalah aerial cable. Aerial cable atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangannya, kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu figur 8, ADSS, dan OPGW. Yang terakhir atau yang keempat yaitu indoor cable. Kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung. Di Telkom sendiri, Telkom Access menerapkan kabel drop core yang terdiri dari 2 core, biru dan oranye. Diterapkan di topologi FTTH atau fiber to the home, dari ODP ke user. Nah, kabel fiber optik juga memiliki beberapa jenis konektor sebagai penghubungnya. Apa sajakah jenis konektor tersebut? Yang pertama ada FC atau fiber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem draft ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Yang kedua adalah SC atau subscriber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Yang ketiga adalah ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Kemudian yang keempat ada LC duplex, Lucent connector. Ini adalah serat single mode 9 mikron inti yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabelnya adalah duplex atau 2 serat, yang berarti memungkinkan komunikasi sinkron antar perangkat. Diameter cladding adalah 125 mikron. Kemudian yang kelima ada LC simplex. Dikembangkan oleh Lucent Technologies, konektor LC atau Lucent connector ukurannya setengah dari ukuran konektor SC. Konektor LC digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi di mana beberapa serat berhenti di dalam ruang tertutup. Konektor LC menggunakan ferrule 1,25 mikrometer dengan mekanisme tap penahan yang serupa dengan konektor telepon atau RJ45. Ya, sekianlah video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.